wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah sama-sama memasuki di tanggal ke-25 Ramadan, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah saum kita, ibadah salat kita, serta ibadah kita lainnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah jemaah tarawih rahimakumullah. Ada suatu peristiwa saat ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan kita. Ada kalimat yang menarik yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat ke-28. Yang mana nanti kita bisa mengambil kesimpulan di dalam ayat ini untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik di akhirat nanti. Di mana di dalam surat Al-Hijr ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min salsalin min hamim masnun. Ada kalimat yang sangat menarik. Allah sebut kita di dalam ayat ini dengan basyar. Apa itu basyar? Dalam konteks ayat ini, arti basyar itu memiliki makna kita adalah makhluk yang berkulit tampak dan memiliki karakter yang lembut. Itulah kita manusia. Dalam konteks ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa kita berbeda dengan malaikat. Malaikat Allah ciptakan dari nur. Nur yang langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas hadirin, malaikat hanya ada nilai-nilai kebaikan di dalam diri malaikat. Maka nilai-nilai kebaikan itu yang disebut dengan takwa. Jadi saat Allah menciptakan para malaikat, hanya ada takwa di dalam diri malaikat. Maka wajar hadirin kalau malaikat itu tidak pernah berbuat salah. Malaikat tidak punya potensi untuk berbuat buruk. Mohon maaf hadirin, hingga sampai saat ini kita belum pernah mendengar ada malaikat Jibril yang korupsi ayat. Sampai hari ini kita belum pernah mendengar ada malaikat Mikail yang tertukar ketika memberikan rezeki kepada manusia. Sampai pada hari ini kita belum pernah mendengar ada malaikat Israel yang terlambat ketika ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia. Karena memang la yasunallah, tidak memiliki potensi untuk berbuat salah. Sedangkan Allah menyebut kita manusia sebagai basyar. Kalimat basyar memiliki dua makna. Yang pertama adalah takwa dan yang kedua adalah nafsu. Kalau malaikat ada takwa, manusia pun kita ada takwa. Namun yang membedakan, manusia Allah titipkan nafsu. Dan hadirin, sifat-sifat nafsu itu tidak diisyaratkan, kecuali hanya melekat pada diri hewan. Saat Allah menciptakan hewan, hanya ada nafsu dalam dirinya. Maka tidak ada takwa di dalam hewan. Maka pantas hewan selalu salah. Dan manusia Allah anugerahkan dua sifat. Yang pertama adalah takwa dan yang kedua adalah nafsu. Yang paling menariknya hadirin, Allah menceritakan tentang takwa dan nafsu di dalam Al-Quran dengan seimbang 115 kali. Maka pertanyaannya hadirin, sampai hari ini manakah yang lebih mendominasi di dalam hidup kita? Apakah takwa ataukah nafsu? Kata Allah, hai manusia, engkau yang mengharap surgaku, ingin masuk surga tanpa hisab, ingin bersanding dengan Rasulullah, maka coba tanyakan kepada dirimu, letak potensi ketakwaan yang kau hadirkan untukku, yang mana yang lebih baik? Jangankan kita yang mengharapkan surganya Allah, tapi begitu terlena dengan kehidupan dunia ini. Maka kata Allah hadirin, orang yang bertakwa itu bisa dilihat dari dua hal.
Yang pertama, ia bisa mampu menjaga baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, ia mampu bisa menjaga hubungan baiknya dengan manusia. Sahabat Nabi Abdullah bin Ummu Maktum, sahabat mulia, turun surat Abasa karena memuji kemuliaannya. Matanya tidak bisa melihat, jarak rumahnya dengan masjid begitu jauh. Masjidnya tidak terlukiskan jika dibandingkan dengan masjid kita hari ini. Alasnya hanya tanah, dindingnya hanya pelepah kurma, atapnya hanya daun-daun kurma, tapi jarak yang jauh, mata yang buta tidak pernah menghentikan semangatnya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bahkan beriktikaf di masjid, membaca Al-Quran di masjid. Maka pertanyaannya untuk diri kita hadirin, kita bukan sahabat Nabi, kita tidak sholat bersama-sama dengan Nabi. Dan tidak ada satupun di dalam Al-Quran yang turun karena memuji kemuliaan kita. Jarak rumah kita tidak terlalu jauh dari jarak rumah dari Ibnu Abu Matum ke masjid. Dan masjid hari kita hari ini, hadirin, kipasnya begitu nyaman, karpetnya begitu empuk, tapi dengan kualitas seperti ini tidak bisa menarik hati kita untuk memakmurkan masjid. Maka pertanyaannya untuk diri kita, surga manakah yang pantas Allah hadirkan untuk kita? Maka dari itu hadirin, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkan kepada kita, dan selalu kita beristiqomah di jalannya untuk menghadirkan ketakwaan yang lebih baik. Demikian penyampaian bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.